Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo teman-teman sekalian, apa kabar? Alhamdulillah kita berjumpa lagi di dunia maya dalam keadaan sehat walafiat, dan oleh karena itu tentu yang tidak pernah kita lupakan adalah bersyukur kepada Allah atas segala karunia yang telah diberikan kepada kita yang begitu banyak dan kita tidak mungkin bisa menghitungnya. Di antaranya adalah karunia kesehatan, karunia kesempatan, karunia umur panjang yang barokah, dan tentunya karunia yang paling agung adalah karunia iman dan Islam, karena dengan keduanya itulah kita akan selamat fid dunya wal akhirah. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan semua pengikutnya, termasuk kita yang tentunya mengharapkan syafaat beliau kelak di yaumil qiyamah. Teman-teman sekalian, alhamdulillah kita telah selesai melaksanakan sholat subuh secara berjamaah di masjid, dan betapa bahagia dan nikmatnya kita telah melaksanakan sholat subuh, karena 2 rakaat sholat sunnah fajar sebelum subuh lebih mulia daripada dunia dan seisinya, apalagi sholat subuhnya itu sendiri. Mudah-mudahan kita terus istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah untuk selalu sholat fardu tepat waktu di masjid dan secara berjamaah. Teman-teman sekalian, sahabat yang mulia, pada kesempatan pagi ini saya akan menyampaikan secara singkat karena waktunya terbatas sesuatu yang sangat populer, yaitu tentang syukur, ya, bersyukur. Dan pada kesempatan ini kita semua diingatkan oleh firman Allah dalam surat Ibrahim ayat 7, yang ini juga sangat populer, sering disampaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa itta'adzana rabbukum la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari atau kufur atas nikmatku, maka pasti azabku sangat berat, sangat pedih. Ya, surat Ibrahim ayat 7. Nah, teman-teman sekalian, dari surat Ibrahim ayat 7 itu kita diingatkan, diperingatkan oleh Allah agar kita ini menjadi orang yang pandai bersyukur. Tetapi ironisnya, di Al-Quran juga, dan saya amati menyebar di banyak surat, ya, di dalam Al-Quran, di banyak surat, di banyak ayat, Allah mengatakan, ya, bahwa manusia itu adalah makhluk yang tidak pandai bersyukur. Nah, ini kan sesuatu yang sangat kontradiktif, ya. Di saat yang sama, ya, Allah mengingatkan bahwa jika kita ini, makhluknya ini pandai bersyukur, maka Allah akan menambah nikmatnya. Tetapi jika kita ini kufur, mengingkari nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, maka ingatlah bahwa azab Allah sangatlah pedih, ya. Barangkali ayat ini sebagai warning kepada kita, karena Allah mengatakan manusia adalah makhluk yang paling susah untuk bersyukur, ya, tidak pandai bersyukur, begitu kira-kira. Nah, dalam soal bersyukur ini saya kira ya lebih afdol pengalaman pribadi lah, karena yang tahu diri sendiri ya saya sendiri, daripada cerita tentang orang lain, ya. Jadi sebagai ilustrasi ini, ya, bahwa saya kebetulan ini kalau nanti dihitung sampai mau pensiun, ya, sebagai perwira TNI Angkatan Udara, itu nanti genap 8 tahun. Seorang kolonel 8 tahun tanpa jabatan, ya. Dari 2016, ya, April saya juga pensiun, April 2024. Jadi total nanti 8 tahun tanpa jabatan. Nah,
insya Allah saya adalah bagian dari apa yang Allah kehendaki, yaitu menjadi hamba yang pandai bersyukur, ya. Jadi meskipun tanpa jabatan, ya kan, saya tidak berkurang kebahagiaan saya, ya. Karena ternyata di balik apa yang saya alami sebagai seorang perwira menengah senior, kolonel tanpa jabatan, itu saya mendapatkan begitu banyak, ya, begitu banyak, ya, kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada saya, ya, dalam rentang waktu, ya, dalam rentang waktu 8 tahun itu, ya, di awal-awal, ya. Yang paling menonjol tentunya saya bisa lebih banyak waktu untuk sendiri, dalam arti ya tidak diganggu oleh kedinasan, nah, ya kan. Saya bisa berkumpul dengan keluarga, khususnya istri saya, ya kan, sebagai suami istri yang sudah tinggal berdua kembali karena anak-anak sudah besar, sudah lepas dari orang tua, ya. Pada saat di awal-awal saya tahun 2016-17 itu, dalam 1 tahun, ya, saya bisa menikahkan 2 anak laki-laki saya, ya, nomor 1 nomor 2 itu setahun, dalam 1 tahun menikah secara rentang waktunya pendek, ya. Yang satu Oktober, ya, kemudian adik Desember, ya. Ya antara itulah, ya. Udah betul Desember, anak saya yang sulung. Kemudian adiknya itu April, ya. April atau Maret? April, ya. Ya, jadi Desember 2016, adiknya April 2017. Ya, hanya beberapa bulan itu, ya. Dengan lancar, ya kan? Dengan lancar, ya, mendapatkan jodoh yang baik, ya kan, dan saya mendapatkan juga besan yang baik, ya kan. Nah, itu yang saya alami. Kemudian anak saya yang bungsu, ya, bisa diterima, ya, beasiswa di Jepang, ya, dengan seleksi yang sangat ketat, ya kan, ya, sehingga bisa meneruskan jenjang pendidikan S2 di Jepang. Nah, dahsyat kan. Nah, ini yang menonjol aja saya sebut, ya. Kemudian pada saat di dalam periode tanpa jabatan ini, saya bisa mendapatkan lahan, ya, tanah, ya, secara gratis di tempat yang sangat menenteramkan, karena di area persawahan yang sejuk, ya kan, yang masih asri, gratis, ya, kan luar biasa ini. Padahal harga tanah di rumah yang sekarang saya tempati ini itu sudah 2-3 juta itu. Tidak mungkin seorang kolonel tanpa jabatan bisa membeli tanah seluas 600 meter persegi. Nah, ya kan? Gratis, ya, gratis. Yang jelas saya pakai sampai saya meninggal, nanti sama istri saya meninggal boleh dipakai secara gratis. Ini luar biasa, dahsyat betul ini. Ya, jadi kembali lagi, janji Allah itu selalu pasti, ya kan. Allah mengatakan bahwa jika kamu mau bersyukur, pandai bersyukur, maka akan aku tambah nikmatmu, ya kan. Tetapi sebaliknya, kalau kamu kufur atas segala nikmat yang aku berikan, ya kan, maka ingatlah bahwa azab Allah sangatlah pedih. Tidak berhenti sampai di situ, teman-teman, ya. Saya memang kehilangan atau tidak memiliki jabatan duniawi, ya, secara kedinasan saya tanpa jabatan, ya kan. Tetapi ternyata Allah punya rencana yang lebih baik lagi. Saya diberi jabatan langit, ya. Itu istilah saya, jabatan langit. Karena hanya kurang lebih 15 bulan saya luntang-luntung, ya, di Jakarta, di Cilangkap. Begitu pulang kembali ke Jogja, Allah sudah menyiapkan jabatan baru kepada saya, jabatan langit, ya, sebagai pendiri dan sekaligus pimpinan, pucuk pimpinan Gerakan Sedekah Berjamaah Warung Sodakoh, nah, ya kan, tanggal 26 November 2017, ya, lahir. Kemarin sudah milad ke-6, ya. Dan ini justru lebih banyak membawa manfaat, ya. Jadi saya membayangkan dan saya berpikir kalau saya punya jabatan secara kedinasan, keduniawian ini, banyak madorotnya, karena saya adalah seorang public affair officer, saya perwira humas, saya perwira corong, ya, juru bicara, ya. Di zaman yang serba nggak jelas, penuh kepalsuan dan penuh penipuan ini, saya akan menyampaikan menjadi corong dari kedoliman, ya, corong dari kemunafikan, ya,
Allah menghindarkan dari itu semua ya. Masya Allah, ini dahsyat betul ya. Jadi kembali lagi bahwa ketika rasa syukur kita itu kita wujudkan ya secara ikhlas, itu Allah memberikan ganti yang melebihi apapun ya. Dengan warung sodako saya bisa mengkoordinir pernah lebih dari 200 donatur ya kan. Kemudian bisa membagikan setiap pekan itu 3.000, pernah tembus 3.000 ya, 3.000 bungkus nasi bungkus ya. Kalau kali 4 minggu berarti 12.000 ya kan, 12.000 bungkus ya. Itu yang pernah titik kulminasi yang tertinggi lah ya. Meskipun kemudian sekarang agak menurun, tapi itu saya kira wajar karena para donatur ini teman-teman saya sendiri ya. Sebagian ada yang memang meninggal dunia dipanggil oleh Allah ya, selesai lah. Kemudian ada yang pensiun ya kan, atau dengan alasan yang lain, atau juga tanpa pamit, ada juga, tidak ada masalah. Sekarang masih kurang lebih 150 donatur. Saya kira itu adalah sesuatu yang dahsyat ya, bisa mengajak orang, bisa mengajak teman untuk berbuat kebaikan ya kan, menyisihkan sedikit atau sebagian dari hartanya di jalan Allah dengan memberikan sedekah berupa nasi bungkus, hanya nasi bungkus, tapi itu sesuatu yang sangat real ya. Kita bisa menyenangkan orang, apalagi ketika orang itu sedang kelaparan, kita kasih nasi bungkus, itu nilainya sangat tinggi sekali teman-teman. Jadi ini sudah cerita saya belum puas sebetulnya, ini sudah 11 menit lebih ya, segera harus saya closing ya. Intinya bahwa teman-teman, mari kita pandai bersyukur kepada Allah ya. Apalagi kalau kita baca di surat Ar-Rahman itu, Allah mengingatkan kalau tidak salah 31 kali itu. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan. Masya Allah, saya kalau sudah membaca ayat ini saya selalu menangis karena Allah luar biasa ya. Allah memberikan kenikmatan kepada kita ini, kita nggak bisa menghitungnya ya. Oleh karena itu teman-teman sekalian, mohon maaf ini saya ini natural, jadi saya selalu meneteskan air mata karena mengingat kebaikan Allah yang luar biasa. Baik teman-teman, sudah 12 menit sekarang. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur ya, pandai bersyukur supaya Allah menambah nikmat-nikmatnya kepada kita. Dan naudzubillah, jangan sampai kita menjadi hamba yang kufur nikmat. Nanti kita akan mendapat azab Allah yang sangat pedih. Terima kasih teman-teman, mohon maaf ini natural nih. Saya sebetulnya nggak pengen seperti ini, tapi ya begitu saja dia, hati yang berbicara. Terima kasih, kebenaran datang dari Allah. Apabila saya di dalam menyampaikan ini ada yang kurang pas ya, saya mohon dimaafkan karena semata-mata karena kedhaifan saya sebagai hamba Allah yang lemah, yang penuh kesalahan, kekhilafan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.